Oke, masih ada beberapa yang belum dinyalakan di videonya ya. Pak, maaf saya dalam perjalanan. Oh, dalam perjalanan. Ini saya Nggak dalam apa-apa. agak gelap, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Makasih, Pak, Pak. maaf di sini mati lampu. Mati lampu. Gimana itu? Terus Ya. sinyalnya gimana? Sinyalnya nggak ada masalah. Pakai HP ya? Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gelap. Tapi kelihatan wajahnya. Dwi Novi masih kelihatan wajahnya. Masih berapa ini? Masih 35 yang sudah aktif. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 20. 24 ya yang masih aktif. Oke, sambil yang lain masih proses admit, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah setelah UTS berlangsung, ini pertemuan yang pertama ya setelah kita melaksanakan UTS. Jadi mestinya memang ada 2 kali tatap muka setelah pertemuan UTS itu, cuman ini memang pertemuan yang pertama menggunakan Zoom. Nanti pertemuan yang lain itu kita juga bisa menggunakan e-learning ya secara ya nanti seperti proses yang di perkuliahan sebelumnya sebelum UTS ada beberapa refleksi yang harus diisi ketika nanti kita laksanakan kuliah menggunakan e-learning. Nah, kemarin di nilai UTS ya nilai UTS insya Allah semua saya nilai baik ya, bahkan lebih gitu ya berdasarkan tugas-tugas yang sudah dikirim. Nah, meskipun memang belum semuanya saya lakukan penilaian di situ, cuman karena memang berhubung waktu yang sangat mepet ya untuk melakukan penilaian dan pengumpulan nilai UTS, maka ada beberapa mahasiswa saya tidak sebut ya, yang memang nilai itu untuk sementara ini nilai hadiah ya, nilai hadiah. Karena walaupun asal begitu mengerjakan, cuman saya pikir sudah memenuhi beberapa prosedur dalam perkuliahan, tugas-tugas juga sudah dipenuhi. Tapi ada yang misalnya masih belum mengumpulkan tugas kok dapat nilai, nah itu yaitu nilai saya masih beri kesempatan di semester di UTS ya, di UAS berikutnya. Saya khawatir kalau misalnya ada yang terlambat sampai hari itu belum mengumpulkan, kemudian saya tidak masukkan nilai, nah, itu tidak akan bisa diubah UTS itu. Jadi maka itu ada kesempatan ya untuk memenuhi tugas-tugas yang pada waktu itu yang belum terselesaikan, termasuk refleksi-refleksi yang belum dikerjakan, silakan segera dikerjakan. Jadi proses melakukan penilaian itu saya lakukan ya nanti
pada saat UAS, setelah UAS itu nilai final. Di nilai final, sehingga kalau toh misalnya kemarin yang merasa belum mengumpulkan tugas tapi nilainya keluar, itu sungguhnya saya beri kesempatan. Saya masih beri kesempatan untuk segera menyelesaikan. Dan ada yang nilainya memang sungguhnya masih di bawah gitu kan, cuma kemudian saya naikkan begitu biar saya ratakan itu di cuman memang ada yang tinggi, ada yang rendah begitu. Nah, cuman itu sebagai bagi yang belum mengerjakan itu sebagai peringatan untuk segera diselesaikan. Bagi yang sudah ya alhamdulillah ya. Bagi yang asal nanti segera nanti silakan diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Gitu. Sehingga nilai yang saya share yang saya masukkan di sistem itu ada yang nilai memang betul menjadi nilai memang ada kegiatan, ada semangat belajar di sana, kemudian kompetensinya sudah terpenuhi. Ada nilai yang memang saya masih beri kesempatan untuk segera memperbaiki di semester ini, di semester genap ini, di semester berikutnya. Jadi setelah UTS ini, itu dimuhasabah aja dirinya sendiri ya, tidak perlu cari siapa-siapa begitu, karena kita sungguhnya di sini belajar untuk memuhasabah diri sendiri. Tidak kita biasakan untuk mencari celah atau siapa yang belum, tidak usah mencari itu. Cuma dimuhasabah saja, nanti yang belum, silakan segera dipenuhi. Nah, oke. Di tema kali ini, sebelum saya memberikan beberapa refleksi ya, di tema kali ini, saya ingin menyampaikan tentang sifat-sifat orang yang beriman sesuai dengan tema kajian kita di AIK 1 yang berhubungan dengan yang berkenaan dengan kemanusiaan dan keimanan. Jadi saya sedikit memberi pengantar, setelah itu silakan jika di sela-sela ada sesuatu yang ditanyakan langsung saja bisa ditanyakan, silakan dengan menekan tombol unmute, baru setelah itu silakan menyampaikan pertanyaan. Nah, saya mulai dari ini. Jadi iman itu di dalam beberapa atau dalam sebuah hadis Rasulullah, yang ini saya kutip dari hadis dari kumpulan hadis Riyadhus Shalihin ya, dari kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, bahwa Rasulullah itu telah memberikan penjelasan tentang iman ya, kepada seluruh umatnya, termasuk kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah begini, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat, tujuannya adalah untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat pada waktu itu. Malaikat bertanya kepada Rasul, "Akhbarni ya Rasulullah, beritakan kepada saya ya Rasul, mahwal iman, apa itu iman?" Nah, kemudian malaikat Rasulullah dan menjelaskan tentang iman itu. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu antuk menubillah, engkau beriman kepada Allah, wal malaikatihi dan ini wawunya waw atof, wawunya adalah kembali kepada tu'mina. Jadi wa malaikati maknanya adalah wa tu'mina malaikati.
dan beriman kepada malaikat. Wa kutubihi juga begitu, wawunya kembali kepada tu'minu. Wa tu'minu kitabihi. Wa rasulihi juga seperti itu, beriman kepada rasul. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Nah, jadi kata Rasul, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah. Nah, ada penekanan di sini, ya, dan beriman kepada hari akhir. Nah, ada penekanan di sini, wa tu'mina bil qadri, dan engkau beriman kepada qadar Allah, kepada ketetapan Allah. Di sini maknanya ketetapan Allah, bi khairihi, baik kadar ketetapan yang baik, bi khairihi wa syar'ihi, dan ketetapan yang tidak baik. Artinya maksudnya ketetapan qadar Allah di sini adalah tidak hanya berbicara tentang yang tidak baik, tetapi juga hanya berkaitan dengan hal-hal yang baik. Jadi takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang tidak baik. Nah, ini penjelasan tentang keimanan, ya, kepada konsep iman dalam Islam. Yang dalam ilmu kalam atau ilmu iman itu sendiri, atau ilmu akidah, yang setelah dirumuskan oleh para ulama, seperti ulama yang terakhir yang kita kenal dengan Asy'ari Maturidi, yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah di akidah Sunni, istilahnya itu. Jadi perumusnya, ya, yang merumuskan tentang akidah Sunni itu adalah Asy'ari Maturidi. Jadi merumuskan tentang ilmunya, maksudnya begitu. Ketika kita belajar tentang keimanan, maka ilmu yang kita bisa pelajari tentang iman itu ada di ilmu Sunni. Nah, ilmu yang telah dirumuskan oleh para ulama 3 abad setelah wafatnya Rasulullah, yang dikenal dengan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi. Istilah kemudian kedua ulama muktabaroh itu merumuskan iman dalam sebuah rukun. Jadi rukun itu sesuatu yang harus, yang mesti, atau yang tegak, ya, mesti yang tegak ketika pilar-pilar itu terpenuhi. Ini namanya rukun. Jadi sebuah keyakinan itu ditegakkan atas 6 pilar. Ini menurut Asy'ari Maturidi, yang keimanan, konsep keimanan ini itu diyakini oleh 3/4 umat Islam di dunia, yang kita kenal dengan akidah Sunni, atau yang di Indonesia ini lebih dipertegas lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi semua umat Islam di Indonesia, nah, selain berakidah Syiah, ya, itu akidahnya adalah Sunni. Semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun terkadang secara khilafiyah, furu'iyah, dalam konsep atau pelaksanaan ubudiyah itu ada sedikit berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi akidahnya adalah tetap akidah Sunni. Penggagas atau perumusnya adalah Asy'ari Maturidi. Dan itu yang kemudian dalam sebuah ilmu akidah, keimanan itu tersusun dari 6 rukun. Sandarannya di mana? Hadis itu tadi. Hadis yang telah saya sampaikan di awal tadi. Yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah. Maknanya iman kepada Allah di sini adalah iman kepada Allah sebagai ilahun, sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. Dasarnya adalah di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad.
Allah sebagai ilah, Allah sebagai sesembahan, itu pasti Allah itu ahad. Allah itu esa. Allahus somad. Ketika Allah sebagai sesembahan, maka Allah lah tempat bergantung. Karena Allah sebagai sesembahan, maka tentunya Allah lam yalid, Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada sesuatu makhluk pun yang bisa menyamai kedudukan Allah. Oleh karena itu, Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dihasilkan atau diciptakan oleh sesuatu, atau Allah tidak menciptakan Allah sendiri. Gitu. Jadi maknanya lam yalid walam yulad itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Allah tidak dilahirkan, dihadirkan oleh Allah itu sendiri, atau juga Allah terlahir dari Tuhan yang lebih tinggi lagi, bukan? Itu maknanya begitu. Sehingga ilahun itu adalah terhindar dari sesuatu yang dihadirkan atau sesuatu yang menghadirkan, yang dihadirkan atau menghadirkan kepada sesuatu. Nah, itu makna keimanan kepada Allah sebagai ilahun. Yang kedua sebagai Rabbun. Rabbun itu adalah istilahnya, kalau dalam terjemahan umum itu Tuhan. Tetapi sesungguhnya Rabb itu pengatur. Jadi pengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Ada di berkenaan dengan hukum-hukum yang ada di alam semesta, berkenaan dengan hukum-hukum yang ada di dalam ciptaannya. Itu adalah Rabb. Sehingga ketika kita melaksanakan atau beriman kepada Allah sebagai Rabb, maka sesungguhnya kita mengikuti aturan-aturan dari ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Rabbun ini ada dalam Rabbun ini ada hukum-hukum Allah, atau ada qadar Allah, bi ghairihi wa syar'ihi, baik kadar Allah yang baik maupun yang tidak baik. Nah, yang kedua, iman kepada malaikat itu adalah pertama, malaikat sebagai zat yang diciptakan. Jadi sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya memiliki tugas menjalankan fungsi dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril misalnya ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Maka selama hidup malaikat Jibril, selama kehadiran malaikat Jibril, itu adalah tugasnya menyampaikan wahyu. Tidak ada tugas lain yang dilakukan oleh malaikat Jibril kecuali menyampaikan wahyu. Malaikat Israel misalnya, tugasnya adalah mencabut nyawa. Maka tidak ada tugas yang lain selain mencabut nyawa. Dan juga malaikat-malaikat yang lain, misalnya Raqib dan Atid. Apakah semua malaikat itu menjalankan fungsinya sampai hari ini? Semua malaikat itu menjalankan fungsinya masing-masing. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai tugas itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keimanan kita kepada malaikat. Bukan kemudian keimanan kita kepada malaikat itu kemudian kita menjadikan malaikat sesembahan, bukan. Tetapi meyakini adanya malaikat yang memiliki tugas itu dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga malaikat Raqib dan Atid misalnya ditugaskan oleh Allah mencatat kebaikan dan keburukan, maka sesungguhnya malaikat itu hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam setiap perilaku
Begitu juga iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah itu tidak hanya kemudian membenarkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tidak hanya membenarkan itu, tetapi membaca, mempelajari, dan mencari hidayah di dalam Al-Quran itu merupakan bentuk keimanan kepada kitab Allah. Maka orang beriman kepada kitab Allah adalah dia punya dia harus mampu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sudah menjadi sumber atau way of life, menjadi tambatan, sandaran, dan dia hidup di bumi ini. Karena Al-Quran itu memiliki fungsi sebagai hudan dinas, wabibina dimnahuda wal-furqan, sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia di muka bumi ini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Jadi iman kepada Rasul Allah tidak hanya kemudian membenarkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, tetapi bagaimana Nabi Muhammad itu dalam setiap perilakunya itu menjadi uswah bagi kita, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita mengagungkan Rasulullah artinya kita melihat, mengagumi Rasulullah dari setiap pribadi sampai perilakunya. Yang kekaguman itu adalah berdampak kepada tren yang kita ikuti. Jadi misalnya sebatas kemanusiaan, karena ada cara berpakaian Rasulullah misalnya bagi laki-laki misalnya bisa ditiru, ya, bisa tidak karena ini berkenaan dengan masalah dunia, ya. Tetapi bagi perempuan kan tidak mungkin ya bisa ditiru karena kemanusiaan Rasulullah itu adalah laki-laki. Nah, jadi uswah itu ya tidak hanya sebatas seluruh baik berpakaiannya, bersepatunya, bersorbannya, itu tidak sebatas itu yang ditiru, tetapi dalam makna uswah di sini adalah setiap sikap perilaku Rasulullah yang menjadi teladan, yang kita bisa teladan. Jadi setiap perilaku, sifat perilaku Rasulullah itu kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Mulai cara minumnya, kemudian ketika Rasulullah bersendawa itu istilahnya ceklekeen begitu ya, bersendawa. Rasulullah juga mengajarkan tata cara bersendawa yang telah dicontohkan oleh Rasul, dan itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi sunnah itu artinya sunnah itu adalah perilaku yang disandarkan kepada Rasul, baik itu berkenaan dengan perilaku keseharian Nabi maupun yang berkenaan dengan ibadah, ya, berkenaan dengan tata cara beribadah. Nah, ini cara mengimaninya begitu. Kemudian kepada hari akhir, cara mengimaninya itu kan tidak hanya meyakini kebenaran hari akhir pasti datang, akan tetapi bahwa setiap perilaku yang kita berikan ya, untuk orang lain atau di alam semesta ini, itu pasti ada balasannya. Perilaku yang baik pasti dibalas dengan pahala yang kebaikan. Perilaku yang tidak baik maka akan diganjar, dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Begitu juga berkenaan dengan pahala dan dosa. Nah, iman kepada qada dan qadar Allah itu adalah mengimani kepada bahwa meyakini bahwa alam semesta ini
tersusun dengan hukum-hukum kausalitas. Dengan hukum-hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu bila sesuatu bertemu dengan sesuatu, maka lahirnya akan melahirkan sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang disebut dengan qadar. Jadi, misalnya begini, ada pen, begitu ya, ada pen seperti ini. Kemudian ketemu kertas, pen ketemu kertas. Ini adalah zat, ya. Di sini ada qadar, di sini pun juga ada qadar. Nah, jika pen ini ya, dengan kadar-kadar yang lain difungsikan oleh seseorang untuk menulis sesuatu, maka takdirnya itu kertas ini akan menjadi ada naskah di sini yang diciptakan oleh seseorang begitu. Nah, ini namanya takdir. Takdir. Jadi ada kadar ketemu takdir. Contoh lagi misalnya ini pen ini punya kadar. Pen ini punya kadar. Kemudian ada apa ini? Lepak kacamata ya, kacamata. Ini juga punya kadar. Nah, ketika ini kita temukan akan menghasilkan suara. Nah, suara itu namanya takdir. Nah, ini yang berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, maka apapun yang kita lakukan di alam ini, ya, baik itu berkenaan dengan untuk diri kita maupun sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, itu pasti ada takdir, ada kadar yang nanti akan ketemu sama yang namanya takdir. Jodoh, rizki, dan lain sebagainya itu, nah itu berkenaan dengan ini, berkenaan dengan qada dan qadar Allah. Di sana ada kadar yang kemudian ketemu jadilah takdir. Takdir itulah yang yang merupakan hasil dari ketetapan-ketetapan itu. Nah, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut berkenaan dengan ini jika masih belum bisa dipahami. Nah, ini konsep iman itu begitu. Konsep iman itu begitu dalam sebuah ilmu tentang iman. Nah, lalu bagaimana sesungguhnya orang-orang yang beriman? Maksudnya begini, orang-orang yang beriman itu dia itu pasti memiliki sifat. Jadi ada sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Artinya di situ menandakan bahwa keimanan seseorang itu tidak hanya dinilai dari sisi dari sisi hati. Orang tidak bisa menilai keimanan seseorang itu, kualitas keimanan seseorang itu, apakah iman seseorang itu baik atau tidak, itu seseorang tidak bisa menilai dari sisi itu, karena kaitannya dengan urusan hati. Tetapi keimanan seseorang itu bisa dilihat, kualitas keimanan seseorang itu bisa dilihat dari sifat dan perilaku. Makanya iman seseorang itu sesungguhnya, kualitas keimanan seseorang itu sesungguhnya dapat kita amati, dapat kita lihat. Dari sisi apa? Bukan dari hati. Hablum minallah, bukan. Dari hubungan antara manusia dengan Allah. Karena tidak ada sesuatu pun manusia yang mengerti, tahu tentang hati manusia, kecuali hanya Allah. Nah, kita bisa melihat dari indikator-indikator. Jadi orang yang beriman, kualitasnya itu bisa kita lihat dari indikator-indikator. Indikator yang telah ditunjukkan oleh Allah. Indikatornya apa? Gini kata Allah. Dalam surat Al-Anfal. Di sana dikatakan, surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, mereka idza dzukirallah
wajilat qulubihim. Wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, jika mengingat nama Allah, dzikirullah itu adalah mengingat nama Allah. Tapi dalam terjemahan-terjemahan di Al-Quran, misalnya di Al-Quran terjemahan dari Kementerian Agama itu bila mendengar nama Allah. Mendengar nama Allah. Tetapi dzikirullah itu dari kata-kata mengingat nama Allah. Mengingat Allah. Wajilat qulubihim, maka gemetar hati mereka. Gemetar. Kalau mendengar nama Allah, mengingat Allah, itu hatinya gemetar. Kenapa bisa gemetar? Nanti saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatum imanan. Jika dibacakan ayat-ayat, mereka kemudian keimanan mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka itu bertawakal. Orang-orang beriman itu alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah, mereka infakkan. Oke, kita kupas satu-satu ya. Di ayat selanjutnya, ulaika humul mu'minun, yang seperti itulah. Yang seperti itu, ulaika, kalau dalam bahasa Jawanya itu, sing kaya mengkono-mengkono itu. Kalau bahasa Indonesia yang seperti itu, mereka mukminun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sana ada kata-kata humul mukminun al-haqqo. Jadi ada kata-kata haqqo. Haqqo itu benar. Jadi sungguh yang seperti itulah. Yang seperti itulah sungguh mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum, bagi mereka darajatun, mendapatkan tempat inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa tempat darajat? Tempat di sana, makom di sana. Derajat itu adalah kedudukan. Kedudukan, tempat makom begitu di sisi Tuhan mereka. Apa tempat kedudukan itu? Apa maksudnya di sini? Hanya derajat makom yang seperti apa di sana? Nah, makomnya di sini wa ma'firotan. Jadi mereka selalu mendapatkan tempat di mana tempat itu memberikan pengampunan bagi dirinya, wariskon, dan rizki karim yang sempurna, rizki yang baik, rizki yang karim itu adalah baik, yang sangat baik begitu. Jadi rizki yang sangat baik itu ya rizki yang barokah. Nah, ini di ayat selanjutnya. Maka saya kupas sedikit di sini. Idza dzukirallah, orang-orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubihim. Mereka ketika mengingat Allah itu hatinya gemetar. Kok bisa gemetar? Karena begini. Ya, hatinya gemetar itu karena pertama dia takut kepada Allah. Itu, takut kepada Allah. Kenapa takut? Takut itu ada dua. Ada dua makom. Ada dua dia muncul rasa takut kepada Allah itu ada dua sebab. Yang pertama adalah takut karena cinta. Apa yang ditakuti karena cinta? Nah, ini adalah takut titik tertinggi dari takutnya kepada Allah. Jadi takut karena cinta itu adalah takut kehilangan Allah, takut ditinggal Allah, takut dimarahi Allah, takut tidak disukai Allah. Itu maksudnya takut gitu. Kalau kita mau bayangkan ya, kalau kita cinta kepada seseorang itu kan ada pengharapan dan pasti di situ ada takut. Pengharapan adalah sebuah harapan supaya kita bisa hidup bersama dengan dia. Sebuah ketakutan kalau kita terpisah dari dia. Kepada Allah pun juga begitu.
takut karena cinta pasti ada dua. Ada pengharapan dan ada ketakutan berpisah dari Allah, ditinggal oleh Allah. Berharap bahwa Allah selalu bersama kita dan takut Allah meninggalkan kita. Maka ketika disebut nama Allah, pasti hatinya gemetar. Ya, karena takut itu. Kalau kita cinta sama seseorang yang menjadi harapan dalam hidup kita, kalau ada orang mengatakan nama dari seseorang yang kita cintai, pasti ya di dalam hati kita itu akan muncul bisa bahagia, bisa takut, ya, bisa bahagia dan bisa sedih, bisa begitu. Ya, coba kita rasakan. Nah, rasa ini kemudian kalau kita tarik kepada Allah, itu juga seperti itu. Takut. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi bagi seseorang yang beriman. Yang kedua ada takut karena surga dan neraka. Takut kepada Allah karena takut akan dosa. Karena dosa akan masuk neraka. Ya. Karena takut tidak akan dapat surga. Maka orang yang seperti ini nanti perbuatannya itu ditimbang-timbang, dihitung berdasarkan seberapa besar pahala yang saya peroleh. Makanya kalau misalnya begini, ketika kita sholat, kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, sholat taraweh, ya, itu kan rata-rata orang melaksanakan sholat taraweh itu di hari-hari pertama, hari-hari 10 hari pertama, 10 hari kedua itu biasa-biasa saja. Tetapi di 10 hari ketiga, di malam 21, 22, 23, 24, wah itu mereka berbondong-bondong semakin banyak beribadah kepada Allah. Bahkan ditambahi sholat yang lain supaya dapat istilahnya supaya dapat Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu kan di dalam Al-Quran itu inna anzalna fi Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kebaikan di malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Orang hitungnya ketika dapat Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala sholatnya itu seperti dia melaksanakan sholat 1000 bulan. Maka kita lihat fenomena di sana, orang beribadah hanya untuk mengejar Lailatul Qadar. Malam 21 ramai, karena disampaikan dalam beberapa hadis, Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil. Kemudian malam 22 sepi, malam 23 ramai, 24 sepi, 25 ramai, 26 sepi, 27 ramai. Setelah itu sepi semuanya. 28, 29 itu. Nah, ini kalau misalnya takut karena surga dan neraka, tapi orang-orang yang melakukan seperti ini ya karena mereka takutnya bukan karena cinta kepada Allah, tapi karena surga dan neraka. Nah, ini makna dari hati bergetar. Kemudian yang kedua, orang bisa bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Jika dia mampu bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Dan itu punya fungsi masing-masing. Allah memberikan kita alis, katakanlah. Itu fungsinya. Ya. Secara umum ya bisa kita ketahui. Kalau ada keringat di dahi kita, ya, itu dia tidak langsung turun ke mata, dia kemudian terhambat di alis. Nah, kenapa? Kalau keringat masuk ke mata kan pergi.
Karena keringat itu rasanya kan asin ya. Nah, maka dilindungi di sini. Ada fungsi di situ. Di samping fungsi-fungsi yang lain, fungsi keindahan, gitu ya. Coba saja misalnya alis itu kita ubah melengkungnya ke atas ya, seperti bulan sabit misalnya. Oh pasti nggak indah itu wajah kita. Tapi diberi oleh Allah melengkungnya ke bawah. Nah, kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu memahami bahwa yang diberikan oleh Allah itu semuanya ada manfaatnya, maka secara otomatis kita mampu bersyukur kepada Allah. Ketika Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban?" Seberapa banyak nikmatnya aku berikan yang telah engkau dustakan, gitu, maka kita bisa menjawab, la syai'un bi nikmatihi takdzib. Tidak ada ya Allah sesuatu pun nikmatmu yang aku dustakan. Ketika orang sudah mampu bersyukur kepada Allah, insya Allah hatinya akan gentar. Yang ketiga, ya, orang sudah melihat Allah adalah suatu zat yang maha besar. Yang maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang lebih hebat, yang lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang itu memahami bahwa Allah itu adalah zat yang maha besar, maha kuasa, maha perkasa, dan kita tidak mampu menandinginya, maka akan muncul perilaku tawadhu. Orang-orang yang tawadhu itu adalah rendah hati. Orang-orang yang bertawadhu sesungguhnya mereka sudah melihat Allah, melihat kebesaran Allah, melihat kehebatan Allah, melihat kepandaian Allah, melihat kemahakuasaan Allah. Kalau kita berkuasa hari ini, mungkin kita merasa kekuasaan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau kita hebat dari ini, mungkin kehebatan kita tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita besar hari ini, merasa diri kita ini orang yang besar, dilihat oleh semua, terkenal oleh semua teman maupun lawan, maka sesungguhnya tidak ada apa-apanya kita ini di alam semesta ini. Kita tidak nampak di alam semesta ini. Gitu. Nah, ini akan muncul ya, sifat tawadhu ketika orang memahami bahwa Allah zat yang maha kuasa, mengetahui bahwa melihat Allah adalah zat yang maha besar. Kata para sufi, tawadhu itu, jika kamu ingin menjadi orang tawadhu, cobalah renungi dirimu sendiri. Kalau sudah tahu bahwa dirimu tak patut untuk sombong, maka akan muncul sifat tawadhu. Artinya ini yang menghindari dari sifat kesombongan, ketakaburan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang muncul dari hati yang bergetar, ya, bergetar itu ada tawakal di sana. Tawakal itu adalah menggantungkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digantungkan. Jadi tawakal pasti gandingannya ikhlas. Jadi apapun usaha yang sudah kita lakukan, takdirnya terjadi seperti ini, maka kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Dan itu bentuk tawakal. Dan ikhlas serta berpikir positif kepada Allah. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang ditakdirkan oleh Allah untuk hambanya itu tidak baik. Semuanya pasti baik. Walaupun dalam pandangan kita bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak baik, maka sesungguhnya apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita merupakan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatum iman. Jadi ketika dibacakan Al-Qur'an, mereka kemudian semakin bertambah iman.
Artinya orang-orang yang beriman itu adalah mereka gemar membaca Al-Quran. Walladzina idza dzukira bi ayati rabbihim. Jadi mereka ketika dibacakan, ya, dibacakan ayat-ayat Allah itu, mereka itu kemudian mendengarkan dan mencari petunjuk dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mereka tidak pernah meninggalkan sehari pun meninggalkan ayat-ayat Al-Quran. Artinya di dalam setiap hidupnya itu selalu disandarkan kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau misalnya kita setiap hari rutin membaca Al-Quran, tidak perlu banyak-banyak. Satu hari misalnya satu rukuk begitu, satu kocok lah istilahnya orang anak-anak ngaji itu satu kocok, satu ain, gampangannya begitu. Atau beberapa ayat. Yang dari ayat-ayat itu kita gali maksudnya itu, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah di sini. Kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan di sana. Kemudian orang-orang yang beriman itu adalah yuqimunas shalah, menegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Menegakkan sholat itu adalah melaksanakan sholat secara sempurna dengan cara yang khusyuk. Jadi sholat secara sempurna itu adalah tidak asal sholat, tetapi sholat yang sempurna itu adalah semua yang telah dicontohkan oleh Rasul itu diikuti. Bahkan cara sholat Rasulullah itu tidak tergesa-gesa. Ada tumakninah di sana. Ada berhenti sejenak untuk memastikan bahwa ini benar-benar amalan dalam sholat itu dilakukan. Sujud misalnya. Maka ada tumakninah di sana. Agar benar-benar memastikan bahwa sujud itu benar-benar dilaksanakan. Doanya dibaca. Bisa jadi kalau sudah tahu maknanya di dalam ini doanya. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Rabbana wa bihamdik, ya Tuhanku. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik. Dan maha terpuji engkau. Wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa. Nah, itu ada pemahaman-pemahaman di sana. Itu nanti akan muncul kekhusyuan dalam sholat. Jadi sholatnya tidak terganggu dari pikiran-pikiran yang lain. Jadi ketika takbir Allahu Akbar itu sudah khusyuk di sana. Ini yang namanya aqimus sholat wa yuqimunas sholat, menegakkan sholat. Tapi kalau sholatnya tergesa-gesa dan segera selesai, doanya itu sudah banyak yang hilang bacaannya, maka itu bukan yuqimunas sholat, tetapi itu maknanya adalah amalus sholat, melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, dilaksanakan saja. Nah, apakah itu khusyuk atau tidak, itu dilaksanakan. Tapi berkenaan dengan yuqimunas sholat, menegakkan sholat itu adalah melaksanakan sholat secara sempurna, baik itu kaifiyahnya dan doanya. Nah, lebih bagus lagi dari setiap doa itu dipahami maknanya. Nah, ini akan memunculkan kekhusyuan dalam ibadah sholat. Nah, tentunya dalam pelaksanaan sholat itu pasti butuh kesabaran, ya, karena kita berdiri dalam waktu 1 menit, 2 menit menghadap kepada Allah, sementara pekerjaan kita masih menanti
terus kemudian apa yang kebutuhan-kebutuhan material di dunia ini sudah ada di sekitar kita. Itu kalau kita nggak sabar, ya kita akan meninggalkan sholat itu. Sehingga sholat itu butuh yang namanya kesabaran. Nah, kemudian ciri yang keempat dari orang-orang yang beriman itu adalah mereka ini dermawan. Wa yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang dirisikan oleh Allah itu diinfakkan. Nah, infak itu adalah memberikan sesuatu yang telah sesuatu sebagian dari harta, atau kan sebagian dari amwal, sebagian dari diri kita maupun harta kita yang telah dirisikan oleh Allah kepada orang lain. Dan memberikannya itu adalah lam yusrifu, tidak terlalu berlebih, walam yaktu, dan tidak terlalu kikir. Jadi tidak terlalu dihitung betul, misalnya saya dapat rezeki misalnya dalam bentuk uang misalnya 1 juta, kemudian kita hitung saya harus mau nggak mau mengeluarkannya hanya 5% atau 2,5% misalnya. Itu pun juga masih perhitungan. Nah, tetapi tidak yusrifu, seperti misalnya Abdurrahman bin Auf mengeluarkan semua hartanya untuk dakwah Rasul. Lalu kemudian diminta oleh Rasul, ambillah sebagian untukmu dan keluarga. Nah, ini yang namanya dermawan. Jadi berada di antara keduanya. Wa kana baina dzalika qawama. Jadi berada di antara keduanya, antara yusrifu dan yaktu. Jadi berada di antara keduanya. Nah, jadi ada 4 ciri dari orang yang beriman itu. Kemudian dari 4 itu sudah saya kupas ya, satu persatu. Yang pertama adalah ketika disebut nama Allah hatinya gemetar. Yang kedua, gemar membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah menegakkan sholat. Dan yang keempat adalah mereka suka atau gemar berinfak. Ya, mereka adalah orang-orang yang dermawan. Jadi keempat sifat itulah ya kalau kita laksanakan, nah itu menjadi ciri perilaku atau ciri kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo kami persilahkan. Sebelum nanti ada tugas refleksi yang saya berikan. Ada chatting ini sebentar, saya lihat dulu. Oke, sudah. Oke, nggak ada pertanyaan ternyata. Ada pertanyaan cukup ya, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, tugas refleksinya begini. Ada berapa ini ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 pokok bahasan ya. Ada 7 pokok bahasan yang nanti tugasnya nanti begini. Nanti saya bagi jadi 7 kelompok ya. Dari sini ini berapa orang ini? Yang terlihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 1,
Saya bagi, silakan diaktifkan videonya ya. Diaktifkan. Saya bagi 7 dulu ya. Saya bagi 7. Andika Rahmat 1. Juliananda 2. Imroati 3. Ya, ingat-ingat angkanya ya. Anggita Listio 4. Kotrum Madaf ya. Kotrum Madaf ya 5. Laili 6. Muhammad siapa ini? Muhammad siapa? S. Muhammad siapa ini ya? Yang saya unmute ya. Saya unmute. Muhammad siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muhammad. Pak, saya Oke, Muhammad siapa? Muhammad Samsudin, Pak. Muhammad Samsudin. Oke, Muhammad Samsudin 7 ya. Nah, kemudian kembali lagi Nuriyah Alfia 1, Rizka Dwi Metasari 2, siapa ini? Nabilah 3, Mauliyah 4, Muhammad Amirin ya. Muhammad Amir ya. 5, Aprilia Citra 6, Eti Dwi Fatmala 7. Kemudian Argo Dwi 1, Ratri Ayu 2, Isrofi Submania 3, Bunga 4, Ahmad siapa ini? Ahmad siapa ini? Saya unmute dulu. Ahmad siapa? Ahmad Bagus, Pak. Ahmad Bagus. Oke. 4 ya. Abdurrahman 5, Sabrina 6, Ainun Nani 7, Silvi Jihan 1, ini NIM saja ini 78. Nah, NIM belakangnya 78. Siapa ini namanya? 1, 2. Alda, Pak. Alda. Oke, Alda 3, Mulia 4, Nuriyah 5, Adam Bagas 6, Grandis 7. Ya. Grandis 7. Bentar, saya copy dulu. Kemudian lagi sudah Sabrina ya. Sabrina 1, Ainun Nani 2. Ini kembali lagi Tadi sudah 7, Pak. sudah ya. Iya. Silvi Jihan sudah. Ini berubah lagi kan ada. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Sabrina sudah. Bagas sudah. Berlian tadi. Berlian sudah. Ya, ada perubahan kedudukan di sini. Di layar saya ada perubahan kedudukan. Oke. Nanti saya bagi aja ini biar tidak berubah dulu. Satu. Karena ada yang baru aktifkan ya sehingga berubah. Oke, nanti saya bagi setelah ini aja ya. Sudah saya foto. Nah, nanti saya bagi setelah ini. Nah, tugasnya begini.
Ya, nanti dari 7, ya 7 itu tema tadi, tema yang pertama temanya begini. Dari 7 itu 1, dicatat dulu, 1 berkenaan dengan pengertian dan dasar Al-Quran dan hadis tentang takut kepada Allah. Ya, takut. Contoh dalam perilaku dan sikap. Kemudian bersyukur dan tawadhu. Jadi 1 itu adalah takut. Takut itu ada makna yang memanakan dengan istilah takwa begitu, bolehlah begitu ya. Yang kedua adalah bersyukur. Nah, bersyukur itu syukur, perilaku syukur. Yang ketiga tawadhu. Yang keempat tawakal. Kelima ikhlas. Kelima tawakal, keenam ikhlas, ketujuh dermawan. Nah, itu nanti tugasnya, refleksinya nanti begini. Jadi refleksinya nanti diminta setiap satu kelompok yang saya bagi, bisa dibagi 7 kelompok ya. Satu, tugasnya adalah mencari literatur tentang pengertian. Ya. Jadi tugasnya itu nanti mencari literatur ya, tentang satu pengertian. Misalnya takwa atau takut. Pengertiannya apa, kemudian dasar Al-Qur'annya, dasar ayat Al-Qur'annya dan hadis, kemudian yang ketiga contoh dalam perilaku dan sikap. Itu tugasnya ya. Jadi misalnya ikhlas. Ya, ikhlas itu apa maksudnya ikhlas di situ? Kemudian yang kedua dasar dalam Al-Qur'an dan hadis, yang ketiga adalah contoh dalam perilaku dan sikap. Ya, jadi ada 7 kelompok. Nah, nanti kelompok 1 berbicara tentang takut atau takwa. Kedua berbicara tentang kelompok 2 tadi berbicara tentang syukur ya. Berbicara tentang syukur. Kemudian kelompok 3 berbicara tentang tawadhu. Kelompok 4 berbicara tentang tawakal. Kelompok 5 berbicara tentang ikhlas. Kelompok 6 berbicara tentang sabar. Kelompok 7 berbicara tentang dermawan. Saya ulang lagi. 1 takwa atau takut. 2 berbicara tentang syukur. 3 berbicara tentang tawakal. Tawadhu. 4 berbicara tentang tawakal. 5 berbicara tentang ikhlas. 6 sabar. 7 dermawan. Yang dicari pengertian dari literatur ya. Literatur bisa ngambil di beberapa buku tentang buku literatur tentang agama misalnya boleh. Nah, pengertian terus dasar Al-Quran sama contoh dalam perilaku dan sikap. Contoh dalam perilaku maupun sikap. Oke, di sini ada pertanyaan untuk refleksi, nanti silakan refleksinya nanti bisa di upload ya, di tugas
ya di tugas nanti saya masukkan di e-learning, silakan diupload di e-learning.